Matius pasal 12 kita akan belajar dari ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya yaitu Maria dan saudara-saudaranya, jadi Maria itu setelah melahirkan Yesus, dia menikah resmi dengan Yusuf, lalu melahirkan anak-anak secara jasmani. Jadi artinya Tuhan Yesus punya saudara-saudara tiri, begitu ya. Saya ulangi, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Nah, saya stop dulu sampai di sini. Darah saya paling ngikuti berita ya waktu tahun 2000 berapa ya Barack Obama dilantik jadi presiden 2000. Berapa banyak di antara saudara mengikuti, ada sejarah baru. Ada satu-satunya orang Indonesia yang asli. Kalau Maya itu kan adik tirinya, ya itu Indonesia, tapi itu dari bapak mamanya satu mama dengan Barack Obama, tapi bapaknya beda. Nah, ada satu orang Indonesia itu orang Jogja. Dan itu ternyata kakaknya orang itu temannya Kurnia di Jogja. Nah, dia itu penata rambut. Nah, dia penata rambut itu kenal baik dengan Maya Sutoro, adik tirinya Obama itu. Nah, waktu dia pindah ke Amerika, ternyata Maya dengan orang ini masih kontak. Namanya Paul siapa? Paul Yono. Nah, itu masuk berita, saudara, luar biasa. 3 hari. Dia memang nggak nginep di White House. Jadi dia orang pertama, orang Indonesia bisa masuk White House sampai berapa hari tapi nggak nginep. Bahkan dia cerita bisa megang kepala keluarga presiden itu. Karena dia dandani semuanya. Nah, saudara, di samping itu juga ternyata ada 4 ya sepupu dari Maya Sutoro yang orang Jawa juga dari keluarga bapaknya. Itu yang diundang ke sana juga. Oke. Bahkan ada satu orang tua, saya lupa siapa namanya. Nah, itu yang dulu mengasuh Obama tapi sebentar, tapi dia membesarkan Maya Sutoro, adiknya itu. Nah, saya mau ceritakan begini. Dengan kisah ini kita yang coba baca tadi, wajar nggak kalau orang-orang memberitahu kepada Obama, kan ada saudara-saudaramu yang lain, kenapa kamu nggak undang mereka? Ngerti nggak istilah itu, saudara? Jadi sama, ketika Tuhan Yesus lagi ngajar di suatu tempat, nah ternyata ada orang-orang yang kenal, itu ibumu ada di luar, itu ada adikmu ada di luar. Kenapa kamu nggak nganggap mereka? Bisa bayangkan bukan? Karena harusnya kan dia sebagai Tuhan ada kerabatnya, ada saudara. Kenapa kamu nggak nganggap? Nah, saudara lihat, ini hal yang luar biasa yang kita mau pelajari dalam kehidupan kita hari ini. Ketika berita itu disampaikan kepada Tuhan Yesus, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tanya balik dia kepada orang yang memberitahukan itu. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Nah, kira-kira kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus atau tidak? Jelas, oke? Berarti Tuhan Yesus pengen nunjuk kepada kita. Saya ulangi 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Siapa itu yang dimaksud? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Garis bawah itu. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Katakan amin. Tidak disebut siapa yang jadi Kristen, atau siapa yang rajin ke gereja, atau siapa yang rajin melayani, tidak. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudara-saudaraku perempuan. Tegas sekali pernyataan Tuhan Yesus itu. Saudara, kalau kisah Barack Obama itu, dan terlibat, padahal dia sendiri kan nggak ada darah Indonesia. Betul tidak? Dia nggak ada darah Indonesia. Tapi adik tirinya ada saudara Indonesia. Tapi bisa tersambung seperti itu. Ya pasti bangga bukan? Kalau ada kerabat langsung begitu. Ngerti nggak maksud saya ini sekarang? Nah, coba kita tanya pada diri kita sendiri secara jujur. Apa kebanggaan kita kalau sampai Tuhan Yesus memberi such privilege
kesempatan yang seperti ini, kita dianggap saudara-saudaranya, laki dan perempuan, ada nggak kebanggaan itu? Lebih daripada kebanggaan, kalau diakui dari keluarganya Presiden Amerika, Barack Obama, toh dia bisa pensiun juga. Iya toh, lah kalau bisa pensiun lain lagi ceritanya, sudah, saudaranya mau apa lagi? Lain sudah. Tapi, kalau kita sudah dianggap, diakui saudara-saudara Yesus, nggak ada pensiunnya bukan? Betul tidak, nggak ada pensiun. Nah, pernahkah kita menanyakan pada diri kita sendiri, apa sih kebanggaan kita? Kalau sampai seperti itu, harusnya kita bangga betul. Amin atau enggak? Loh, yang lain, amin atau tidak? Harus bangga dong. Kita diakui. Diakui sebagai saudaranya Barack Obama aja, wah bangganya luar biasa. Nah, apalagi kita saudara Yesus. Nah, kalau kita sudah bangga, mari kita tunjukkan apa kebanggaan kita. Apa kebanggaan kita? Ada banyak hal yang kita bisa ajukan kepada Tuhan. Tapi satu saja kebanggaan kita adalah, kalau kita, saya pakai bahasa sehari-hari ya, kalau kita bisa melakukan sebagian dari yang kakak angkat kita itu lakukan. Ngerti gak kalimat itu? Betul tidak? Bangga. Maya Sutoro boleh bangga, karena dia anggota Senat dari state Hawaii, adik tiri presiden. Oke, ngerti kata itu? Nah, kebanggaan kita sampai hari ini yang mengaku diri Kristen, apa yang kita buat? Apa yang kita ikuti dalam istilah dari kakak sulung kita itu? Apa yang kita ikuti? Apa yang kita masih kerjakan sampai hari ini? Ngerti pertanyaannya? Oke. Kita lihat Matius pasal yang ke-7. Jangan lupa konsepnya, siapa saudara-saudara laki dan perempuan Yesus adalah siapa? Ibunya orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jangan lupa itu. Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Udah, Matius 7 mulai 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Baca. Melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di surga. Jelas sekali. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang bisa masuk surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Sudah hebat bukan saudara? Bernubuat demi nama Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu. Hebat juga. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, jadi kalau dikatakan mengusir setan, betul-betul setannya pergi. Kalau dikatakan mengadakan banyak mujizat, betul-betul mereka buat mujizat. Betul? Tapi lihat kalimat terakhir ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri sekali. Tuan bacakan yang belifatnya, ayat yang ke-23 itu. Then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly, disregarding my command. Act wickedly. Wih, padahal kan melakukan mujizat, padahal bernubuat, ngusir setan. Wicked. Wih, jahat sekali. Nah, saudara, maka itu dalam hidup Kristen kita harus tahu. Sebelum kita beraktivitas apa-apa, usahakan kita tuh tahu apa kehendak Bapa di surga. Betul tidak? Kita harus tahu itu. Ya. Sebelum saya sampai ke situ lagi, kita buka Ibrani 2 ayat 11. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ini masih pada konsep saudara-saudara Yesus. Ya, Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab ia, Yesus, yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, yaitu semua kita manusia berdosa, termasuk kita yang sudah percaya dan yang belum percaya kepada Dia. Itu kata mereka yang pertama. Mereka semua berasal dari satu. Satunya huruf besar. Berarti dari siapa ini, saudara? Satu ini siapa? Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus dan kita berasal dari satu.
Terus ada kalimat ini. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut, mengakui kita yang ditebus itu apanya? Saudara-saudaranya, adik-adik. Coba saudara rasakan kalimat ini. Kalau ada kalimat, itulah sebabnya Yesus tidak malu ngakui kita, adik-adiknya. Itu seharusnya dia malu nggak ngakui kita? Ayo, seharusnya malu nggak dia ngakui kita? Malu. Kita bajingan semua. Betul nggak? Kalau orang baik-baik diakui, oke, ayo. Saudara mau ngakuin orang yang jahat itu saudaranya, malu dong. Kita cari ke orang yang berpangkat kalau bisa. Nah, setelah kita ditebuskan jadi miliknya, dia nggak malu ngakui kita. Ton, silakan amplify-nya. Ayat 11. For both he who sanctifies, making men holy, and those who are sanctified all have one Father. One Father. For this reason he is not ashamed to call them brethren. Nggak malu, aduh, itu hal yang luar biasa. Jadi kebalikannya sekarang, kalau kakak sulung kita yang adalah pencipta alam semesta tidak malu mengakui kita adik-adiknya, maka dalam konteks keluarga, dengarkan, apa timbal balik kita untuk membalas pengakuan itu? Ayo, misalnya saudara diangkat jadi anak angkat gubernur misalnya, prime minister apa itu, premiernya New South Wales misalnya. Lalu apa balasnya? Ngerti nggak kalimat itu? Ayo jawab apa? Iya, jangan buat malu, betul. Melakukan kehendak Bapa surga, benar, jangan buat malu. Iya, tapi dalam kalimat, oke, memang betul, jangan buat malu. Artinya apa? Taat, bukan itu. Itu bahasa rohani, masih taat. Apa kira-kira? Oke, saudara ngerti kalimat ini? Ya balik dong, buat dia bangga. Loh, ngerti nggak kalimat itu? Ya baliknya, ya buat dia bangga. Oke, bagaimana cara kita bisa buat bangga kakak angkat kita yang seharusnya dia malu ngangkat kita ini mantan bajingan? Dia melakukan yang dia lakukan juga. Memuji, ya itu bahasa rohani. Iya. Oh, kalau cuma memuji dia belum kuat dampaknya. Tapi melakukan, oke. Saya mengikuti tentang Apple, perusahaan Apple, komputer di Amerika. Ya toh, kan hari Kamis yang ngikutinya. Ya saya ngikuti saudara, karena saya tuh kagum dan bangga dengan Steve Jobs. Dia itu sudah transplant liver loh saudara. Livernya sudah cangkok. Dia itu kena kanker pankreas sudah parah. Itu betul-betul mujizat dia masih hidup. Akhir Februari yang lalu, bayangin, Barack Obama itu minta waktu untuk ketemu dia. Wah, waktu saya ngikuti berita bang, hebat juga. Karena Barack Obama salut. Bahkan terakhir saudara tahu nggak? Apple, perusahaan Apple itu jauh lebih kaya daripada negara Amerika sekarang ini. Amerika utangnya nggak karuan, Apple itu surplusnya hebat sekali. Nah, hari Kamis yang lalu punya kembar karena dia resign. Nah, terus waktu saya mendengar sambutan yang ganti dia, nah itulah kebanggaan yang buat Steve Jobs brand. Dia menyatakan, dia declare di depan orang banyak itu, dan itu dunia, karena Apple itu diikuti dunia luar biasa, bahwa aku tidak akan merubah polisi apa-apa dari Steve Jobs. Aku akan meneruskan itu. Nah, itulah kebanggaan. Betul nggak? Dia bangga nggak dipilih jadi penggantinya Steve Jobs? Bangga sekali. Saudara tahu Apple iPad 3 sudah mau keluar 2 minggu lagi? Ada iklannya sudah, hebat juga. Masa kita sudah produktif seperti itu? Saya heran lihat orang itu. Nah, kembali pada hal ini. Kapan, bila mana, bagaimana kita bisa buat bangga Tuhan Yesus? Betul tidak? Kapan, bila mana kita bisa buat bangga dia? Jangan cuma main gereja-gerejaan saja. Buatlah dia bangga ketika dia tahu bahwa kita bisa melakukan yang dia lakukan juga. Betul, buatlah bangga. Nah, kita sudah tahu dari 2 bagian tadi. Baik Matius 12 maupun Matius pasal 7. Cuma ada satu, lakukan kehendak Bapamu, enggak yang lain-lain. Nah, sekarang kita cari di Alkitab juga. Jangan cari di buku-buku lain, cari juga di Alkitab supaya kita ngerti apa sih kehendak Bapa kita. Dan sama dengan Bapaknya Tuhan Yesus juga tentunya. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab saudara yang kita temukan. Kehendak Bapa itu cuma satu, bukan 2, bukan 3. Cuma satu. Dan ini luar biasa.
Udah, 1 Timotius 2 yang keempat. Tahun bacakan dulu Amplified-nya. Who wishes all men to be saved and increasingly to perceive and recognize and discern and know precisely and correctly divine truth. Ya, lengkap sekali itu Amplified. Itu saya harus kenal dengan tepat, dengan dalam sekali akan kebenaran divine truth itu tadi. Jadi tugas kita supaya kita tidak diusir pada hari terakhirnya nanti. Sehebat apa Kristen kita, lakukan kehendak Allah. Bukan berarti bernubuat demi namanya, bukan kehendaknya. Bukan berarti mengusir setan, bukan kehendaknya. Bukan berarti buat mujizat, bukan kehendaknya. Tapi banyak orang jadi sombong kalau dia punya karunia itu. Saudara, di hadapan banyak teman hamba-hamba Tuhan, saya selalu memakai hukum ini. Tuhan itu mengukur pelayanan kita, hamba Tuhan, sebagai status hamba Tuhan itu bukan dilihat kita khotbah berapa kali seminggu, kita berapa sibuk pelayanan tiap hari. Tidak. Yang Tuhan hitung adalah dalam 1 minggu atau 1 bulan, tergantung berapa kali kita bisa ada interaksi dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu ukurannya. Karena kehendak Bapa cuma satu. Dia menghendaki supaya berapa orang diselamatkan? Semua. Bukan dikristenkan, diselamatkan. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kasih Bapa di surga yang hebat sekali. 2 hari yang lalu istri saya cerita, karena Kamis yang lalu tanggal 25 saya bawa 1 anak ya. Saya dapat telepon tanggal 7 Agustus yang lalu. Itu dari 1 pulau di Sulawesi Utara. Ada anak kecil umur 8 tahun lagi, itu yatim piatu. Nah, keluarganya nggak mau ngurus. Dan saya bersyukur kalau ada orang telepon memberikan anak itu. Akhirnya saya telepon balik. Oke, mereka nggak bisa ngantar anak itu ke Nabire karena terlalu jauh. Oke, kalau gitu kita nego, ya udah. Nanti saya akan utus tim kami dari Nabire untuk ke Manado. Nanti mereka ke Manado. Saya ongkosi tiket mereka. Jadi bertiga. Ya, tantenya dengan anak itu supaya ketemu. 3 hari saya beri waktu mereka untuk supaya kenal dulu anak ini pada yang bawa itu. Yang bawa ini sudah punya 2 anak laki-laki. Ya, anak kandung itu. Nah, tadinya anak ini mau diserahkan ke satu keluarga yang belum punya anak. Saudara, tapi ternyata ketika yang jemput ini melihat anak itu, dia jatuh hati dan dia sayang betul. Akhirnya berubah. Jadi nggak mau serahkan itu, diambil sendiri. Jadi 3 anaknya laki itu. Saudara, anak ini yatim piatu. Nah, terus 2 hari yang lalu istri saya cerita. Dia bilang, tahu nggak, anak itu langsung bisa nempel ke orang tua yang baru berumur 8 tahun. Istri saya cerita, saya ini pertama kali lihat ya, yang disebut kekuatan kasih. Sampai dia heran, istri juga heran lihat anak itu bisa nempel. Dan dia bisa membaur dengan 2 saudara tirinya, istilahnya saudara angkatnya itu. Hebat sekali. Nah, saudara, maka itu tiap kali kita dengar ada orang yang terbuang atau ada orang apa, ayo kita punya hati, karena itulah kehendak Bapa di surga, menyelamatkan semua orang dunia, bukan mengkristenkan orang. Jadi punya hati seperti itu. Dan itulah Yesus katakan, kamulah saudara-saudaraku, laki dan perempuan, kamulah ibuku, karena kamu melakukan kehendak Bapakku itu. Jadi saudara, seluruh aktivitas kehidupan kita, seluruh, ya apa saja bentuknya, kecil maupun besar, fokusnya harus satu. Bagaimana orang-orang itu diselamatkan. Untuk apa saja. Saudara kerja, ya wajar sebagai orang tua, kita bekerja untuk anak, bukan? Tapi anak kita berapa? Mau kerja sampai kapan? Ngerti kalimat itu? Mari pokoknya kita mikir bagaimana orang-orang itu diselamatkan. Minta kasih Tuhan memenuhi hidup kita dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya mau bacakan beberapa ayat lagi. Saya berikan contoh begini. Kita buka Injil Lukas. Ini salah satu contoh saja. Lukas 7 ayat 1. Nah, saya mengambil dari sudut pandang saya sebagai pengkhotbah. Sebagai pengkhotbah, saudara, saya harus belajar banyak dari teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, untuk apa? Supaya saya tahu belajar. Nah, begitu pula, saya ingin cari bahan juga dari khotbahnya Tuhan Yesus, bukan? Itu yang paling betul. Tapi ternyata di dalam 4 Injil ini, Matius, Markus,
Lukas, Yohanes. Itu ternyata khotbahnya Tuhan Yesus itu ditulisnya sedikit sekali, nggak banyak. Nah ini salah satu yang ditulis oleh Lukas, dan banyak ayat seperti ini kita tahu. Lihat ayat 1. Setelah Yesus selesai apa? Berbicara atau mengajar. Selesai. Di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Nah buat saya sebagai pengkhotbah, saya itu lebih butuh Lukas itu menulis. Dia itu ngajar apa? Ngerti tidak? Ya toh supaya saya bisa belajar. Ternyata Lukas itu jarang nulis. Markus juga begitu. Jarang nulis apa yang diajarkan. Yang ditulis justru apa yang dia buat. Betul enggak? Ada banyak contoh seperti ini, saudara. Saya sampai heran. Di situ ada seorang perwira. Nah, nggak disebutkan dia itu ngajar apa. Tapi yang ditulis yang dia buat itu apa. Ya, contoh Lukas 5 ayat 1 juga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sama Galilea, itu sama Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Jelas Yesus khotbah tidak? Khotbah. Tapi nggak ditulis khotbahnya apa. Yang ditulis, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya ampun. Kenapa? Ada yang ngerti. Bukan ada yang ngerti. Bukan. Bukan yang dia buat itu. Ini luar biasa. Bahkan saudara, kalau saudara temukan akan kaget. Kenapa Bu Eda? Tuhan Yesus itu tidak pernah khotbah di bait suci. Satu-satunya peristiwa dia ngomong di bait suci itu cuma sekali, waktu di umur 12 tahun. Aneh juga. Jadi ngapain selama itu? Memang dia ditolak juga kok oleh imam-imam ahli Taurat. Gak mungkin boleh ngajar di situ, diusir dia. Begitu pula di sinagog. Hanya sekali dia ditulis khotbah itu Lukas 4 sudah. Yang lain tidak. Jadi 99, sekian %, yang dia buat itu di luar sistem. Itu di luar sistem. Maka itu aktivitas kita harusnya seperti itu. Jadi jangan sok. Kalau saudara terlalu aktif di gereja, maaf ini, dengarkan ini baik-baik. Tuhan itu nggak malah kesenangan. Karena kalau kita terlalu aktif di gereja, kapan kita keluar jangkau mereka yang di luar gereja? Bukankah Yesus berkata kepada kita, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Hari Kamis yang lalu saudara, aduh istri saya sampai betul-betul terharu karena saya lupa memberitahu dia. Jadi ada satu anak lulusan Nusa Kambangan. 4 tahun yang lalu, waktu saya dengan istri ke Nusa Kambangan itu, ketemu anak ini. Istri saya bilang, dan lihat, itu anak kan innocent sekali, masih muda. 4 tahun yang lalu itu dia berumur baru 17 ke 18 kan. Nah dia kena hukuman 10 tahun karena pembunuhan. Tapi bukan dia yang bunuh ya. Jadi dia itu cuma jadi sopirnya. Di daerah Purwokerto kejadiannya. Itu ada preman dibunuh. Nah dia kan cuma nyetir saja. Itu mayat di belakang bersama 3 pembunuhnya. Ya pasti ketangkap juga dong. Itu loh. Namanya Mukti. Istri bilang, aduh ini tuh anak kok innocent betul. Mukanya itu memang, aduh baby face betul-betul ini anak. Saudara, akhirnya kami layani, dia bisa bertobat. Nah di Indonesia ada namanya pembebasan bersyarat. Itu mesti dibayar. Kalau dia sudah menjalani masa 2/3 dari hukumannya dan kelakuannya baik, itu boleh ditebus. Saya tebus dia 2 tahun yang lalu. Karena sudah selesai. Oke, saya bayar sekian juta begitu. Nah udah, akhirnya dia keluar nggak lama. Terus setiap hari itu kontak. Dia manggil kami itu papa mama. Oh, sudah bebas, betul-betul nggak ada lagi. Karena waktu itu harus wajib lapor. Seminggu sekali pertama, sekian bulan, baik, jadi sebulan sekali. Sampai masa tahannya habis. Nah begitu masa tahanannya habis, dia bilang, papa saya mau ikut papa ke Nabire aja. Nah akhirnya kami berangkatkan. Dia berangkat Sabtu yang lalu. Jadi Sabtu tanggal berapa ya? Terus tiba di Nabire itu Kamis karena naik kapal. Nah, saya lupa beritahu Ci Luis, saya cuma beritahu tim jemput dulu. Dan Mukti sudah datang. Oh ya, lupa beritahu. Waduh, istri saya senang lihat dia ada di situ. Saya sudah gabung dengan kami. Saudara, maka itu ayo kita ngurus orang-orang yang betul-betul nggak terurus itu. Jadi banyak hal yang kita bisa buat, katakan amin. Untuk menyatakan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal dengan banyak cara. Maka itu untuk apa saja dalam kehidupan kita. Gunakan betul-betul. Mempunyai waktu untuk kesana. Tanggal 12-13 Juli yang lalu, kami ke Nusa Kambangan lagi.
Saya itu setahun paling tidak punya jatah 2 kali ke Nusa Kambangan untuk kunjungan dengan mereka. Dan saya senang. Nah di situ yang paling saya suka kalau saya ke penjara namanya SMS. Itu bukan short message, itu singkatan super maximum security. Dan itu semua yang dihukum mati ada di situ. Itu orang sudah dihukum mati tapi belum dieksekusi. Tapi ternyata mereka itu kalau kebaktian semangatnya luar biasa. Ada orang Nigeria, ada orang Brasil, ya yang itu gara-gara biasanya karena drug atau narkoba yang kesini. Tapi ya sudah di situ mereka bisa saling berbaur. Menyenangkan kali ketemu mereka. Begitu kalau saudara pulang Indonesia, yuk ya cari waktu bisa di sana. Ya, jadi kalau di Indonesia saya banyak pelayanan ke penjara-penjara. Untuk apa? Untuk menolong mereka. Dan tiap Juli, saudara, Juni-Juli kalau saya pelayanan ke penjara, saya pasti punya jatah untuk cari di antara mereka yang betul-betul anaknya nggak bisa sekolah. Ya karena bapaknya di dalam membiayai sekolah. Jadi saya membiayai banyak anak-anak yang bapaknya di penjara. Nah terus yang kali ini ada pejabat, petugas penjara itu bilang, Pak, ini sekarang mereka tuh sudah dilatih untuk membuat hiasan dinding, figura, tempat tisu dari kulit kerang. Karena Nusa Kambangan itu pulau. Jadi mereka diizinkan tapi diawasi untuk cari kerang-kerang tusial itu. Wah, bagus, saudara. Betul-betul bagus. Saya tertarik betul. Nah, tanggal 12 itu hari pertama, kami lihat mereka jualan itu. Saya pilih beberapa yang bagus, saya beli. Kira-kira ada 8 atau 9 barang. Udah yang lain juga saya beritahu pada rombongan kami 23 orang rombongannya. Saya bilang awas ada kalian nggak beli ya. Saya bilang begitu. Nah petugasnya begitu lihat itu oke, kami diskon. Saya bentak jangan ada yang diskon. Bayar yang ada kalau beli kalau perlu kamu bayar lebih. Karena itu untuk uang sekolah juga buat keluarga mereka. Udah jadi mereka pada beli. Saudara malamnya 12 malam saya tuh gelisah betul. Cilus tanya kamu tuh kenapa? Nggak tahu. Ada sesuatu di hati ini. Kenapa? Aduh, nggak enak betul. Saya tanya apa-apa kenapa? Nggak ada jawaban. Ya udah saya tidur. Pokoknya saya bilang, Bapak saya siap. Mau ngomong apa saja. Pagi-pagi kami bangun, saya tanya. Dapat sesuatu? Enggak itu. Ya udah, karena dia tahu pasti ada sesuatu. Nah pas saya lagi mandi, hari kedua itu kami akan masuk lagi. Kalau ke sana minimal itu 2 hari. Karena ada 6 penjara, saudara. Ada 6 penjara. Nah, biasanya kalau rombongan kami datang, petugas tahu yang 3 digabung. Tapi yang terpidana mati nggak bisa, harus sendiri, itu nggak bisa keluar. Itu jadi bisa gabung ke penjara yang lain. Oke. Begitu saya mandi, saudara. Totoro Gurus berkata, jangan buat mereka iri hati. Begitu dengar kata itu kan teguran, tapi hati saya sejahtera. Berarti saya dapat sesuatu yang semalam itu gelisah. Cuma saya nggak ngerti. Siapa yang saya buat iri hati? Kan saya nggak tahu. Saya bilang sambil mandi, Bapak, jelaskan. Siapa yang saya buat iri hati? Muncul satu kata, kerang. Saya langsung tahu, saudara. Berarti yang nggak kebeli itu kan iri dong. Kok punya saya nggak dibeli? Wih, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Oke, saya akan bilang nanti pada petugasnya. Semua yang ada kumpulkan, berapa harganya saya akan bayar. Kaget saudara pejabatnya itu, petugasnya. Jadi Pak Pendeta mau beli semua? Ya semua. Dari yang kecil, yang bagus, yang jelek, semua sudah. Hitung. Saudara tahu, mereka gempar luar biasa. Nah sekarang ini saya terima pesanan banyak. Pokoknya kamu buat berapa saya akan beli. Nggak laku saya akan kasih orang. Nah salah satu anak saya sedang buat katalog untuk itu. Wah itu menyenangkan sekali. Mereka senang. Nah rupanya itu dapat kesempatan nanti ini. Karena yang muslim pun ingin ketemu saya nantinya. Kalau saya balik lagi, siap. Saya bilang tahun depan saya akan balik. Karena pokoknya buat berapa saya beli. Saudara, asal orang-orang itu mau dengar firman. Jadi ada banyak cara yang kita bisa buat, katakan amin. Kalau saudara mau, tapi nggak bisa masuk kerangka Australia susah ini ya. Masuknya bagus nanti kalau katalog saya minta kepada petugasnya beri nama dan hukuman orang-orang yang buat ini, yaitu supaya orang itu tertarik gitu. Apalagi yang terpidana mati itu tahu semua. Seru sekali nanti itu kalau jadi. Oke. Jadi lihat saudara, ada banyak cara yang kita bisa buat untuk menyelamatkan orang. Amin. Ada banyak. Kenapa? Nih. Ada banyak cara kita bisa untuk menyelamatkan orang. Maka itu jangan pernah menolak jiwa-jiwa.
Jadi saya tuh dapat itu bulan Juni yang lalu. Ya, dari TV yang di Indonesia kan ada program solusi namanya. Kesaksian-kesaksian itu. Ternyata ini orang Islam dengan 3 anak. Dia telepon ke TV itu. Ya, kalau saya telepon pasti dikunjungi. Nah, salah satu yang mengunjungi pas datanya itu anak saya, salah satu anak saya. Begitu sampai sana dia kaget. 4 orang, tinggal 1 kamar saja. Aduh, langsung dia telepon saya, Papa bagaimana? Saya bilang, ya sudah, diambil saja. Tanya, kalau mereka mau ikut ke Nabire, oke, Papa akan tolong. Anaknya kami akan sekolahkan, nggak usah bayar. Akhirnya saya ketemu mereka, ringkas cerita, ya udah, urus surat pindahnya saya bilang begitu untuk anak-anak sekolah. Saudara, sebelum tanggal 16 Juli itu tahun ajaran baru di Indonesia, sebelum itu mereka sudah tiba. Sekarang anak-anaknya betah sekolah-sekolah kami, dan yang luar biasa langsung bisa membawa dengan anak-anak Papua itu. Nah, ibunya ini langsung jadi tukang masak di salah satu asrama kami, dan dia senangnya luar biasa. Belum, masih tunggu, belum dibaptis. Biar aja dulu, nanti firman Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Itu cara Tuhan pakai kami untuk menolong banyak orang. Begitu Tuhan berkati kami itu luar biasa, dan menolong mereka dengan banyak tempat, dengan banyak cara, dengan apa saja yang hebat sekali tentu kerjakan. Maka itu dalam hidup ini, saudara, gunakan apa saja yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan bekerja menyelamatkan orang-orang itu. Banyak hal yang saya bisa saksikan. Ayo kita lihat lagi nih ayat yang terakhir. Betapa kasih Bapa di surga untuk orang-orang itu. Kita lihat perjanjian lama sekarang, saudara. Ini perjanjian lama. Bagaimana kasihnya ternyata sudah ada di perjanjian lama. Kitab Ulangan pasal yang ke-29. Ulangan pasal yang ke-29, mulai ayat yang ke-10 sampai 15. Pokoknya kita masih pada konsep melakukan kehendak Bapakku. Amin. Itu saja. Kita nggak jauh-jauh dari situ. Melakukan kehendak Bapakku. Ulangan 29 ayat yang ke-10. Kamu sekalian, belum ya? Ya, saya tunggu. Ulangan 29 ayat 10 sampai yang ke-15. Kamu sekalian pada hari ini. Nah, ini hebatnya Alkitab. Kalau kita baca 10 tahun lagi bunyinya hari ini juga. Kita baca 20 tahun yang lalu juga hari ini. Jadi ini up to date. Amin. Alkitab itu up to date. Maka itu kita belajar doa Bapa kami. Hari ini kata waktunya. Jadi firman itu nggak pernah out of date, ya, nah, karena selalu berlaku hari ini present tense nanti sih. Itu hebat. Kamu sekalian, yaitu kita orang-orang percaya ini, pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. 1, para kepala sukumu. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukanmu. 4, semua laki-laki Israel. 5, anak-anakmu. 6, perempuan-perempuanmu. 7, orang-orang asing dalam perkemahanmu. Nah, ini yang ke-7 itu orang lain. Ya, yang ke-8, tukang-tukang belah kayu. Karena dulu belum ada LPG, nggak ada listrik, jadi kalau masak perlu tukang belah kayu. Yang ke-berapa? 8, 9. Iya, ke-8, tukang-tukang timba air. Belum ada pompa air dulu. Jadi keluarga Yahudi mempekerjakan orang-orang ini. Untuk apa? Masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu. Covenant, kata itu. Nah, saudara, saya tanya kepada saudara, kalau ada kata masuk ke dalam perjanjian, berarti mereka selamat tidak? Selamat. Yang tinggal di rumah, orang-orang yang kerja dengan kita. Ini hebat sekali. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya, jelas sekali, yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau. Kapan? Pada hari ini. Jadi setiap hari, saudara. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Tuhanmu. Nah, lihat ini, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah covenant itu kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jelas sekali. Kalau saudara bekerja, ada orang-orang di sekitar saudara yang belum percaya Yesus, lihat ini. Di Brisbane, salah satu anak rohani kami itu sopir taksi. Nah, tadi dia memberi kesaksian yang luar biasa. Suatu malam, dia sudah mau pulang karena sudah selesai. Tahu ada telepon, pesan taksi, tapi orangnya pakai kursi roda. Terus dia tanya tujuannya kemana? Ke Story Bridge. Nah, dia bingung. Itu sudah lewat jam 2. Ke Story Bridge orang cacat ngapain?
Itu. Terus dia pikir, oh ada hotel di situ, mungkin dia mau ke pubnya. Ya udah dia jemput perempuan, terus dia masukkan kursi rodanya, duduk depan. Dia nangis perempuan ini, dia nangis. Ya dia nggak punya hak untuk tanya ngapain, cuma dia tanya kamu mau kemana? Ya Tuhan kau di Story Bridge sebelah mana? Pokoknya di tengah-tengah aja. Hah? Terus dia cerita aku mau bunuh diri. Makanya tuh aku mau bunuh diri. Wah dia ketakutan dong. Kok sampai bener? Kan dia bisa diurus tuh nanti sama polisi. Loh ngapain kamu? Ya itu dia cerita. Aku lumpuh 4 bulan yang lalu. Setelah itu semua kerjaanku hancur. Keluargaku hancur. Aku nggak bisa apa-apa. Untuk apa lebih baik aku mati? Ya, terus dia ngomong. Boleh nggak aku ngomong sesuatu? Untuk ada harapan untuk kamu. Terus dia tanya, kamu Kristen? Iya. Percuma dia bilang. Ya dia tidak punya hak untuk bilang tidak dong. Pokoknya berhenti kalau di tengah-tengah situ ada bus stop. Ya, dia turun benar. Dia sudah bayar. Tapi tasnya masih ditinggal di taksi. Lah anak saya ini kebingungan. Dia telepon polisi, tapi nggak ada yang datang. Dikira main-main kali. Dia telepon siapa yang di bus, nggak ada yang datang. Wah dia lihat orang itu sudah di pinggir situ. Wah dia bingung, mau ninggalin taksi juga salah. Wah bagaimana nanti ini? Gitu. Tapi dia berdoa, Tuhan aku rebut dia, Tuhan aku rebut dia. Terus dia balik. Dia bilang, apa yang kamu lakukan? Loh, dia kaget juga. Apa yang kamu lakukan? Nah, ternyata dia cerita, waktu aku sudah di pinggir situ, aku ada yang narik untuk balik ke taksi ini lagi. Ya udah dia bilang, aku berdoa untuk kamu. Terus dia nangis lagi. Yaudah aku antar kamu pulang. Ya dia gabung di gereja Garden City. Nah, dia tahu ada tim counselor di situ. Besok boleh nggak ada yang telepon kamu? Dia bilang boleh. Ya udah kira di follow up sudah.